Halo guys, bukan David di sini. Saya Oja. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke bosku, jadi spesial di video kali ini kita mau share dan review kembali config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Jadi config akan kita review di video kali ini adalah config iPhone 16 Pro Vivid by seputar Gcam. Jadi cuy, config ini udah support 3 lensa, ada lensa utama, lensa 0,5 dan juga lensa makro. Bukan hanya itu aja, spesialnya config ini dia udah support juga untuk stabilizer video ya cuy. Jadi ini hanya berlaku untuk perangkat yang memang udah support ACE. Oke, kalian nggak percaya, ini langsung saya spill aja untuk mode videonya. Ini kita udah masuk ke mode video dan ini kita udah langsung rekam dan udah kita goyang-goyangin. Ini kalian perhatikan previewnya. Oke, dan sekarang kita langsung cek aja untuk hasilnya. Oke, kita cek. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini cuy. Bener-bener stabil banget untuk videonya dan untuk tone warnanya di sini juga bagus banget. Oke, dan seperti apa untuk hasil review kita di video kali ini? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini, kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentunya dari channel seputar Gcam. Seperti apa untuk hasilnya? Let's go kita ke reviewnya. Enjoy the video. Oke cuy, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4 R18 dan ini belum kita pasangi config. Jadi di sini kita coba langsung pasang aja untuk confignya. Kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter dan kita pilih file confignya. Oke, untuk file confignya ini dia teman-teman, iPhone 16 Pro Vivid by seputar Gcam. Langsung di sini kita klik aja import. Oke cuy, dan untuk tampilannya udah berubah seperti ini. Artinya di sini file config udah berhasil kita pasang dan udah siap untuk kita gunakan. Jadi seperti ini ya cuy untuk tampilan dari config terbaru dari seputar Gcam. Dan sekarang kita akan tes langsung uji coba aja di sini untuk mode kameranya. Di sini untuk rincian HDR disempurnakan kita aktifkan. Kemudian di sini untuk fitur Leica kita matikan aja terlebih dahulu. Untuk AWB di sini kita matikan juga. Dan kita coba ke arah sini cuy, bagus banget di sini untuk objeknya. Langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu sampai proses HDR-nya ini selesai. Oke, dan sekarang kita langsung coba cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini cuy. Bagus banget untuk tone warna yang dihasilkan. Gimana teman-teman untuk hasilnya menurut kalian? Apakah udah mirip seperti kamera iPhone? Kalau menurut saya ini udah hampir-hampir mirip ya cuy, karena di sini untuk tone warnanya vivid banget. Kemudian di bagian warna langit di sini juga bagus. Untuk tone warna di bagian objek rumputnya ini juga natural, nggak mengalami oversaturation ya cuy. Oke, next untuk selanjutnya kita coba lagi ke arah sini dengan rincian di sini fitur Leica-nya kita aktifkan. Kemudian di sini untuk rincian lainnya seperti HDR disempurnakan di sini wajib kita aktifkan, nggak perlu kita otak-atik cuy. Oke, dan di sini kita coba ke arah sini langsung kita shoot. Nice, kita tunggu sampai proses HDR-nya selesai. Oke, kita cek langsung untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Misalkan fitur Leica-nya kita aktifkan, jadi di bagian pinggir-pinggirnya ini ada efek vignette-nya ya teman-teman. Jadi di sini menghasilkan foto yang lebih sinematik lagi. Kalian bisa lihat di bagian pinggir-pinggirnya ini. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini, hasil dari Gcam LMC 8.4 menggunakan config terbaru yaitu config iPhone 16 Pro Vivid by seputar Gcam. Kita lihat di sini untuk perbedaannya teman-teman, di Leica aktif ini untuk tone warnanya sedikit lebih meningkat ya cuy. Tuh kalian lihat. Tapi di sini untuk kejernihan gambarnya di sini benar-benar cukup jernih, kemudian detail. Oke, next untuk selanjutnya teman-teman, kita di sini mau coba lagi, tapi di sini kita mau coba gunakan untuk fitur 0,5 atau fitur lensa ultrawide-nya ya cuy. Jadi config ini juga udah support di lensa ultrawide ya cuy. Oke, dan ini kita langsung klik aja untuk lensa ultrawide-nya seperti ini.
Nah, jadi misalkan fitur 0,5 ini kita aktifkan atau kita beralih ke lensa 0,5, dia untuk rasio gambarnya menjadi lebar atau menjadi cembung seperti ini ya teman-teman. Artinya di sini kita udah beralih ke lensa ultrawide dan sekarang kita langsung tes uji coba aja ke arah sini, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Jadi di sini ada 3 lensa cuy, ada lensa utama, lensa 0,5 atau lensa ultrawide, dan yang terakhir ini lensa makro ya cuy. Yang logo bunga ini atau yang icon bunga ini. Oke, dan ini untuk hasil dari lensa 0,5-nya udah berhasil tersimpan. Kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini cuy untuk hasil dari lensa 0,5 atau lensa ultrawide-nya. Dan di sini kita lihat di lensa 0,5 ini dia untuk tone warnanya lebih meningkat ya cuy, atau sedikit lebih gonjreng. Jadi misalkan kalian suka hasil yang gonjreng, kalian bisa gunakan mode ultrawide ini. Dan perlu kalian ingatkan lagi teman-teman, config ini udah support banyak sekali perangkat MediaTek dan juga Snapdragon. Oke, dan sekarang untuk selanjutnya kita coba tes untuk mode videonya teman-teman. Ini kita udah masuk ke mode video. Untuk rinciannya di sini kita cek, dan di sini kita mau coba gunakan yang Full HD. Untuk framenya kita pakai yang standar aja yang 30 fps. Oke, langsung aja di sini kita record. Ya teman-teman, ini kita udah ngerekam mode video dari Gcam LMC 8.4R18, dan ini kita menggunakan config iPhone 16 Pro Vivid by seputar Gcam. Jadi gimana menurut kalian teman-teman, apakah ini udah cukup stabil untuk hasil videonya? Dan kalau saya lihat dari dalam layar ini udah stabil banget. Kelihatan banget di sini kalau electronic image stabilisasinya berjalan dengan sempurna ya cuy. Dan di sini kita lihat untuk warnanya juga bagus banget. Tuh kalian lihat di bagian langitnya juga di sini kelihatan cerah. Kemudian untuk awannya juga masih kelihatan jelas. Jadi untuk dynamics range di videonya juga bagus, dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya cuy untuk hasil videonya. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang udah nyoba config ini dan untuk mode videonya itu force close ataupun tidak stabil, kalian pastikan dulu perangkat kalian itu apakah udah support ACE atau electronic image stabilisasi ya teman-teman. Dan misalkan perangkat kalian udah support ACE dan masih belum stabil juga, kalian harus setting terlebih dahulu. Dan cara settingnya seperti ini, kalian masuk ke menu setelan Gcam-nya, kemudian kalian di sini masuk ke more setting. Setelah kalian masuk ke more setting, kalian scroll ke bawah, kalian masuk ke bagian system setting ini. Setelah itu kalian pilih yang opsi pertama ini, yaitu opsi stream config ya teman-teman. Nah di bagian sini teman-teman, kalian pilih yang main kamera. Yang main kamera ini yaitu kamera utama ya cuy. Kita klik seperti ini. Kemudian di bagian sini teman-teman, stream configuration ini kalian centang seperti ini ya cuy. Kemudian bagian bawah kalian scroll, kalian cari yang namanya video mode dan juga eksperimental ya cuy. Atau kalian bisa setting aja di bagian video mode ini. Jadi di bagian video mode ini, di sini kalian bisa setting aja untuk opsi modenya ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali. Kalau di sini saya menggunakan Poco X3 NFC, jadi saya gunakan di sini untuk kodenya 6144 ACE versi 2 ini ya teman-teman. Dan nanti di sini ada banyak sekali pilihannya, nanti kalian bisa coba-coba satu persatu. Begitu juga dengan lensa lain teman-teman, contohnya seperti lensa ultrawide. Kita klik seperti ini, kemudian kita scroll dan enable configuration ini kita klik, kemudian kita masuk ke bagian video mode. Kita klik seperti ini, kemudian di sini untuk ID videonya tinggal kita pilih aja cuy. Jadi di sini untuk ID videonya di Poco X3 NFC kalian bisa gunakan yang 6144 ini ya cuy. Oke, jadi sekian dulu teman-teman. Kita mau coba tes ambil beberapa objek lain. Simak video ini sampai selesai.